warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sumarna, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25980224458. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap muka bertemu dalam pembelajaran IPA, ya. Tapi sebelumnya kita lebih baik terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Ya, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, hari ini Bapak akan cek dulu kehadirannya, ya. Cek dulu kehadirannya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir hari ini, yang tidak hadir satu orang, yaitu Tania. Mudah-mudahan kita doakan yang tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya bagi kalian yang sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Siapa yang jadi DJ? Kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Kalian tahu tentang apa yang dinamakan dengan pencernaan? Ada yang tahu? Ayo, yang kalian ketahui saja tentang pencernaan. Yang kalian ketahui. Ayo, silakan. Mulut. Sistem pencernaan mulut. Ada lagi yang lain?
Angkat tangannya. Apa? Kerongkongan. Oke, ada lagi? Ya? Lambung. Oke, luar biasa ya. Sistem pencernaan pada manusia itu ada berapa? 6 ya. Ada pertama mulut, Kerongkongan, lambung, usus halus, usus dasar, anus. nah, nih ya, kalian bisa perhatikan, ini adalah merupakan organ tubuh pada manusia, sistem pencernaannya. Ya, pertama ada mulut, kedua kerongkongan, tiga lambung, empat Usus halus, lima usus besar, enam. anus. Oke, ada usus halus, usus besar, dan halus. Baik, sebelum lebih jauh, Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya apa sih supaya kalian tercapai pembelajarannya. Yang utamanya adalah murid diharapkan mampu menganalisis sistem organ pada manusia beserta fungsinya. Mau lebih semangat nggak? Mau lebih semangat? Kalau mau nih supaya kalian lebih kuat ya hafalannya. Oke, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Namanya ice breakingnya adalah tepuk sistem pencernaan ya, tepuk sistem pencernaan. Oke, siap ya? Oke. Ayo dipimpin. Tepuk sistem pencernaan pada manusia. 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar. 6. Anus. Yang selanjutnya setelah kalian melihat bagian-bagian sistem pencernaan seperti apa sih dan apa saja sih penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Oke, kita lihat. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit? Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bob. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Tadi lihat ya tayangan video yang sudah Bapak tampilkan. Nah, sekarang nih video tadi membahas tentang apa? Tentang apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Tentang apa tadi? Video tadi membahas tentang ya penyakit yang ada atau yang terdapat pada sistem pencernaan. Nah, oke. Yang selanjutnya hari ini kita akan membahas tuntas tentang sistem organ pencernaan, terus tentang penyakit organ pencernaan dan fungsi organ pencernaan. Nah, di sini ya, Bapak udah siapkan LKPD-nya. Nanti untuk kelompok A pembahasannya ini dulu ya. Ini untuk kelompok A ya, studi kasusnya adalah
penyakit pencernaan. Di sini sudah Bapak siapkan LKPD-nya. Silakan kalian isi ya. Berkelompok. Nih, kelompok ketua kelompoknya mana? Ketua. Sudah cukup? Cukup? Kelompok C mana kelompok C? Ini kelompok C. Bagikan. Sudah kebagian semua? Nih Bapak jelaskan dulu. Untuk kelompok A, ya. Di sini kalian Bapak kasih LKPD individunya, LKPD individu dan juga Bapak kasih LKPD kelompok. Kalian pilih salah satu penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ya, kalian tuliskan di sini penyakitnya apa, penyebabnya apa, ya, terus organ yang terkena apa, terus gejalanya seperti apa dan cara mengatasinya bagaimana. Referensinya silakan kalian gunakan buku paket IPA kelas 8. Terus yang kedua, untuk kelompok B, ya di sini gambarlah organ pencernaan manusia dan tuliskan fungsinya. Ya, kalian gambar organ pencernaannya di bagian ini, terus nama organnya apa, terus fungsinya apa. Ya, kelompok C, mana kelompok C? Oke, nih kelompok C ya. Untuk kelompok C, di sini ada yang dinamakan dengan detektif rasa. Ya, berarti kalian menganalisis rasa. Nah, di sini makanan yang diteliti apa? Ya, makanan yang diteliti apa? Terus kalian di sini ada pertanyaan, kalian isi pertanyaannya. Rasa apa saja yang dominan pada makanan ini? Ya. Terus saat saya mengunyah, makanan menjadi apa? Organ pencernaan apa yang menjadi proses awal dari sistem pencernaan? Sebutkan fungsi dari gigi dan lidah sebagai sistem pencernaan, apa saja fungsinya. Analisisnya makanannya mana? Nah, jangan takut, Bapak bawakan makanan untuk proyek analisisnya. Mau? Mau ya? Nah, nanti apa yang kalian makan itu kalian tuangkan di LKPD dan nanti tentunya dari LKPD individu kalian tuangkan ke LKPD kelompok untuk persiapan presentasi. Oke, paham ya? Silakan kalian kerjakan ya. Buku referensinya sudah ada. Nanti kalau memang ada yang kurang paham, tanyakan ke Bapak. Oke, silakan. Cobain makanan ini, makanan itu ya. Kamu fokusnya mau makanan yang mana yang analisisnya? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ayo, barangkali kurang paham.
Sudah selesai? Kalau sudah, siap untuk presentasi? Oke, kalau siap presentasi ya. Baik, ice breaking lagi biar nggak ngantuk. Mau? Oke, kita ice breaking menggunakan yang tadi ya. Masih ingat ice breakingnya? Oke, coba nih biar lebih semangat ya. Biar lebih semangat. Yuk, tepuk sistem pertanyaan. Coba. Tepuk sistem pencernaan pada manusia. 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar. 6. Halus. Kalau sudah lebih semangat, kita siap presentasi, siap? Yang mana dulu nih yang siap? Siap? Silakan. Diperhatikan ya. Yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas LKPD, yaitu tadi kasus penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama ada penyakit dari pencernaan mulut. Nama penyakitnya adalah sariawan. Penyebab dari sariawan adalah karena dehidrasi, kekurangannya air. Gejala pada sariawan adalah nyeri dan perih. Organ yang terkena saat sariawan adalah lidah, gusi, dan lain-lain. Salah satu cara mengobati sariawan adalah berkumur dengan air garam. Yang kedua. Ya, tuh. Masih? Masih ada? Udah, masih? Udah, oke. Barangkali ada yang bertanya? Ayo. Kalau temannya dipersilakan barangkali. Untuk kelompok yang ingin bertanya silakan. Ya, silakan. Oke, dari kelompok C, silakan. Pertanyaannya apa? Jenis makanan apa saja yang menyebabkan penyakit perut? Makanan apa saja coba? Makanan lemak dan berminyak, gula dan manis buatan. Makanan pedas? Makanan lemak dan berminyak, gula dan pemanis. Ya, makanan lemak dan berminyak, gula atau pemanis yang berlebihan. Oke, sudah jelas? Dari kelompok B, ya silakan. Perwakilan dari kelompok B. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas LKPD, yaitu menggambar organ pada sistem pencernaan. Yang pertama, organ mulut. Organ mulut berfungsi memulai proses pencernaan makanan, dan gigi berfungsi untuk mengunyah makanan, serta lidah untuk mengerja kata makanan. Yang kedua, organ kerongkongan. Organ kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut dan lambung, serta membantu mendorong makanan dari mulut ke lambung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Oke, kasih tepuk tangan dulu nih buat kelompok B. Oke, silakan bagi teman-teman dari kelompok lain yang mau bertanya, katanya dipersilakan, barangkali ada yang kurang dipahami. Oh, dari kelompok A katanya nih mau bertanya nih. Ayo silakan. Oke, itu katanya di mulut ada dua proses
pencernaan, ya. Belum tahu ya? Apa saja? Apa? Yaitu proses pencernaan secara kimiawi dan proses pencernaan secara mekanis. Ya, proses pencernaan secara kimiawi dan proses pencernaan secara mekanis. Oke, jelas? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Silakan ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang hasil diskusi tugas LKPD, yaitu tentang deteksi rasa dari jenis-jenis makanan. Yang pertama adalah pisau. Rasa yang dihasilkan manis. Dan presentasi dari kelompok kami, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Oke, itu dari kelompok C. Nah, dari kelompok C ngebahasan apa tadi? Bahasannya adalah ya tentang analisis makanan. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk kelompok C. Ya, silakan dari kelompok B. Namanya siapa? Rizky. Katanya Rizky mau bertanya. Oke, silakan Rizky. Organ manakah yang berfungsi sebagai pengencer rasa? Oke, organ manakah yang berfungsi? Sebagai pengencer rasa. Jawabannya apa tadi? Lidah yang berada pada mulut. Oke, berarti jawabannya lidah yang berada pada mulut. Oke, ya. Baik, applause dulu buat kelompok C. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan ya. Tadi kelompok pertama presentasi tentang apa? Tentang penyakit pada sistem organ pencernaan manusia. Ya, yang kedua apa? Kelompok B. Apa tadi? Fungsi organ pencernaan. Oke, yang ketiga kelompok C apa tadi yang dipresentasikan? Ya, menganalisis makanan. Oke, itu merupakan yang kalian presentasikan tadi merupakan bagian-bagian daripada sistem organ pencernaan. Yang terdiri dari organnya, terdiri dari fungsinya apa, ya, terus apa efek dari makanan yang kita cerna, ya. Oke, baik. Yang selanjutnya, ya, untuk hari ini, silakan kalian kumpulkan dulu itu hasil daripada tugas kalian. Kumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, ini yang terakhir. Bapak akan membagikan refleksi kegiatan hari ini. Ya. Oke, apakah kalian sudah memahami atau belum kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Oke, masing-masing. Ya. Oke, bagikan di sana. Refleksi kegiatan hari ini. Oke, yang kelompok ini. Ya, ya itu. Oke, baik. Silakan kalian isi untuk kegiatan yang sudah kalian hasil dapatkan hari ini. Oke ya, silakan isi. Oke, isi. Iya.
dari hasil pembelajaran tadi ya tentang sistem pencernaan pada manusia, di sini tentunya kalian sudah memahami apa saja yang sudah disampaikan, yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Tadi yang organ-organ pencernaan pada manusia apa? 1, mulut. 2, pencernaan pada manusia ada yang dinamakan dengan penyakitnya, ada, betul tidak? Betul. Jadi kalau sembarangan ya pada sistem organ pencernaan pada manusia itu yang rentan terkena penyakit itu adalah bagian lambung. Di mana kalau kita makan makanan asal-asalan ya tentunya bagian lambung akan terkena penyakit. Nah untuk itu ya lebih baiknya setiap pagi kalian sarapan ya, sarapan nasi. Biasakan untuk makan makanan yang sehat terlebih dahulu. Oke, baik. Pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan ya, dicukupkan. Ya nanti untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sel. Ya, kita akan membahas tentang sel. Nanti kalian persiapkan pembelajaran di rumah terlebih dahulu. Untuk itu ya, Bapak cukupkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bermanfaat buat kalian. Amin. Ya, amin dan bisa melaksanakannya. Terima kasih. Bapak akhiri, tapi sebelum Bapak akhiri silakan kalian berdoa. Ya, siapa yang berdoa tadi yang mimpin siapa? Oke, bergantian ya. Oke, mana yang mimpin doa? Yang kedua? Oke, silakan pimpin doa. Aplaus sekali lagi buat kalian. Oke, pertemuan kita hari ini dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.